ataupun bisa proses yang pendek, tapi itu tidak mudah karena itu bisa jadi menyakitkan untuk kita. Tetapi kalau malam hari ini kita mau menyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati, siap untuk dijadikan indah malam ini. Siap untuk dijadikan indah malam ini. Kalau saudara benar-benar siap nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan siapkan hati kita. Karena begitu kita menyanyikan pujian ini, siapa tahu nanti, siapa tahu besok lusa atau dan seterusnya, kita akan menghadapi situasi yang buruk untuk menjadikan kita indah di mata Tuhan. Amin. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah ya kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Mari kita dapat Tuhan nyanyikan dengan jadikan aku indah ya kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Dan setia, dan setia lagi, dan setia kepadamu Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan malam indah ini Tuhan, kami kembali berkumpul bersama. Kiranya apa yang kami ucapkan tidak sekedar keluar dari mulut kami, tetapi benar-benar keluar dari hati kami, sehingga setiap kami mengalami situasi yang seperti apapun juga, bahkan mungkin yang tidak enak buat kami ingat bahwa kami pernah menyanyikan pujian ini untuk menjadikan kami indah di hadapan-Mu, supaya kami sadar bahwa sesuatu yang terjadi itu ketika itu nggak menyenangkan buat kami tahu bahwa ini memang doa kami di hadapan Tuhan, supaya kami dibentuk menjadi indah di mata Tuhan. Terpujilah namamu, demi Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Haleluya. Siap dijadikan indah malam ini di hadapan Tuhan. Amin. Siap dijadikan indah malam ini di hadapan Tuhan. Yang siap angkat tangannya. Yang siap angkat tangannya. Haleluya. Nah, ketika saya menyanyikan pujian ini, sebenarnya ini sesuatu yang berat. Beratnya karena apa? Karena begitu kita dihadapkan sesuatu yang buruk, kita selalu tidak siap. Bahkan kebanyakan dari antara kita, bahkan saya sendiri sering selalu protes. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa yang terjadi tidak mengenakan atau menyengsarakan? Itu biasa terjadi. Nah, tetapi malam hari ini ingat bahwa kita pernah menyanyikan pujian ini tidak hanya sekedar keluar dari mulut lidah bibir kita, tapi ingat bahwa kalau kita keluar dari hati pasti akan Tuhan dengar. Dan kalau kita menghadapi situasi yang mungkin itu tidak mengenakan, kita harus tahu bahwa malam hari ini harus ingat kita pernah menyanyikan pujian ini untuk dijadikan indah. Siap dijadikan indah? Amin. Haleluya. Semoga ini benar-benar keluar dari hati kita ya, tidak sekedar diucapkan di mulut saja, karena mungkin firman Tuhan malam ini juga tidak mengenakkan juga buat kita. Karena saya percaya kalau kita siap dijadikan indah, mau itu menghibur, mau itu menegur, mau itu menyakitkan, siap?
Haleluya. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Semua katakan amin. Amin. Baik, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi saya akan baca ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa ternyata kita hidup di dunia ini sejak kita mengenal Tuhan, suka atau tidak suka, kita ini ternyata utusan. Amin. Kita ini utusan Allah. Tapi nggak enaknya di sini, kita diutus untuk berada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah serigala. Sekali lagi kita baca ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sadarkah kita bahwa ternyata kita ini adalah utusan Tuhan, dan kita diutus sebagai domba